Ada yang mau kuliah ngambil jurusan kedokteran gigi di sini? Penasaran nggak kuliah kedokteran gigi tuh ngapain aja? Buat yang penasaran, simak video ini sampai habis. Halo, gue Gani, selamat datang di channel gue, Gan FM. Pada video kali ini gue mau mau sharing ya. Sharing pengalaman gue selama kuliah S1 di jurusan kedokteran gigi. Semoga video ini bisa ngasih sedikit gambaran kuliah kedokteran gigi tuh kayak gimana, berapa lama kuliahnya, terus belajarnya tuh apa aja, belajarnya tuh kayak gimana. Jurusan kedokteran gigi sama jurusan kedokteran itu beda. Kalau jurusan kedokteran nanti lulusnya bakal menjadi dokter umum. Kalau jurusan kedokteran gigi nanti lulusnya menjadi dokter gigi. Kita langsung aja ya ke topik pembahasannya. Berapa lama kuliah di kedokteran gigi? Nah, jadi kuliah di kedokteran gigi itu kan finalnya menjadi dokter gigi ya. Lulus untuk menjadi dokter gigi. Untuk menjadi dokter gigi itu ada dua fase, yaitu kuliah S1 dan yang kedua kuliah profesi atau koas gigi, koas dokter gigi. Nah, untuk kuliah S1-nya itu selama 3,5 sampai 4 tahun. Udah kuliah S1 selesai selama 4 tahun, lanjut ke fase koas atau kuliah profesi. Nah, kuliah profesi ini lamanya 1,5 sampai 2 tahun. 1,5 sampai 2 tahun itu yang paling cepet ya. Bisa juga lebih lama dari itu, tergantung dari nasibnya. Jadi untuk kuliah kedokteran gigi, untuk mencapai finalnya itu menjadi dokter gigi, itu selama 6-7 tahun lah. Kalau paling cepat ya 6-7 tahun. Terus di dalam kuliah jurusan kedokteran gigi itu mempelajari apa aja? Yang pastinya mempelajari ilmu kedokteran gigi ya. Nah, tapi di samping itu kita juga belajar kuliah kedokteran dasar. Ibaratnya kita mempelajari seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, anatominya, terus sel-selnya. Tapi itu kita mempelajarinya cuman superficial aja. Maksud dari superficial ini kita mempelajarinya tidak sampai mendalami. Karena buat yang mendalami seluruh tubuh itu adalah bagiannya kedokteran umum. Jadi kita nggak mempelajari secara dalam. Begitu juga anak kedokteran umum. Anak kedokteran umum itu tidak mempelajari rongga mulut sedalam anak kedokteran gigi. Terus selain mempelajari ilmu kedokteran gigi, kedokteran dasar, terus juga kita mempelajari bahasa Inggris. Nah, buat yang ilmu kedokteran gigi dan ilmu kedokteran dasar tuh kalau dibahas lagi, wah itu bisa banyak lagi, bakal banyak lagi, nanti kepanjangan videonya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang gue mau sharing kalau kuliah kedokteran tuh kuliahnya ngapain aja. Nah, untuk proses belajarnya ini ada dua metode ya. Yang pasti kuliah biasa sama praktek. Nah, kuliah biasanya itu ya kita kuliah di kelas gede, ada dosennya ya, terus dosennya nyampein materinya, kita mendengarkan, terus nanti di akhirnya ada sesi tanya jawab. Nah, terus ada lagi diskusi. Jadi ada 3 tadi. Kuliah, diskusi sama praktek. Nah, yang kuliah yang tadi gue jelasin. Terus yang diskusi ini kalau di kampus gue tuh jadi kayak kita berdiskusi, ntar dikelompokin 10 orang nih. Ada dosennya. Nah, nanti kita dilemparin kasus nih, skenario. Seorang pasien datang dengan keluhan bla 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 bla. Nah, kita ngebahas kasus itu, tentuin diagnosanya apa, terus penyebabnya, etiologinya, mekanisme penyakitnya gimana, perawatan yang tepat tuh apa, obat yang harus diberi itu apa, terus efek sampingnya apa. Pokoknya membahas tuntas dari skenario itu. Dosennya cuma ngebimbing aja, dosennya nggak ngomong. Nanti misalnya kita diskusi nih, nah kalau diskusi kita udah keluar dari materi tersebut, baru ntar dosennya nambahin, oh itu udah kejauhan, kita balik lagi ke materinya. Terus kalau misalnya ada yang jawab salah, nanti di akhir itu dosennya bakal ngomong, nah tadi jawabannya ini salah, harusnya gini ya gitu. Jadi kayak benar-benar mahasiswanya lah yang aktif. Nah, itu untuk yang diskusi. Yang kedua ya tadi ya. Nah, buat yang ketiga ini praktek. Nah, prakteknya itu dibagi menjadi 2, ada praktikum, terus ada juga skills lab. Kalau praktikum ini biasanya kayak praktikum anatomi, praktikum histologi, terus praktikum patologi klinik. Nah, kalau praktikum anatomi ini kayak mempelajari anatomi tubuh, seluruh tubuh. Terus histologi itu mempelajari sel-sel tubuh manusia dengan mikroskop. Terus kalau patologi klinik, praktikum patologi klinik itu mempelajari cara mendiagnosa di laboratorium. Nah, terus buat yang satu lagi prakteknya itu kan skills lab. Nah, buat yang skills lab ini kayak kita dilatih buat mengasah skills kita. Jadi tangan kita dilatih dari sejak S1 buat
tambal gigi, ngebur gigi, cabut gigi, terus bikin kawat gigi, kawat retainer. Mungkin yang pakai behel tau lah ya retainer tuh apa. Terus buat gigi palsu, ini kita udah dilatih dari S1. Dari ketiga ini, gue paling suka praktek sih. Yang praktek tuh yang ada praktikum dan skills lab. Karena di situ ya nggak ngebosenin, karena kita melakukan sesuatu. Kalau kuliah kan ngantuk lah ya. Mungkin 15 menit masih on nih. Udah lebih dari 15 menit, wah konsentrasi buyar. Nah, ini ada informasi penting yang perlu kalian ketahui. Kalau di kampus gua, setiap mau praktikum dan skill lab itu diadakan pretest. Nah, pretest tuh kayak kita ngerjain soal, pretest lah, ngerjain soal sebelum melaksanakan praktikum. Nah, kalau misalnya pretestnya itu di bawah dari standar nilai, kita disuruh keluar. Nggak boleh ikut praktikum dan skill lab pada hari itu, pada jadwal itu. Jadi setiap mau praktikum dan skill lab kita wajib belajar biar pretestnya lulus, biar nggak remet. Kalau remet bayar lagi nanti. Tapi ini nggak tahu ya di kampus lain kayak begini juga atau enggak. Ini sih di kampus gua, tapi kayaknya kampus lain mungkin gitu juga, mungkin nggak tahu gua. Ada fakta menarik tentang perkuliahan jurusan kedokteran gigi. Jadwal kuliah di jurusan kami itu kadang-kadang jadwalnya tiba-tiba di cancel hamin jam, malah hamin menit pun juga bisa. Kenapa bisa begitu ya? Karena menurut gua wajar sih, karena dosen-dosen pengajar kami itu kan dosennya adalah dokter spesialis dan juga profesor. Jadi ketika suatu waktu dokter spesialis atau profesornya itu dipanggil ke rumah sakit karena mau ada jadwal operasi dadakan, nah itu kan mau nggak mau mereka ya harus operasi itu dulu karena lebih emergensi ya. Jadi nanti jadwal kuliah kita di schedule lagi. Nah, jangan kaget juga tiba-tiba dari schedule yang dadakan. Misalnya sekarang jam 9 pagi, terus ada pengumuman di grup jam 10 nanti 1 jam lagi ada kuliah ya. Nah, itu jangan kaget, itu bakal mungkin kalian bakal ngalamin hal seperti itu. Ada fakta menarik lainnya nih. Fakta menarik lainnya di perkuliahan kedokteran gigi, FKG, Fakultas Kedokteran Gigi. FKG itu punya plesetan. Fakultas Kedokteran Gigi diplesetin menjadi Fakultas Kebanyakan Gadis. Jadi lu jangan kaget ketika nanti pertama kali lu ketemu teman-teman lu, mungkin gathering kan, atau masuk WhatsApp grup yang itu angkatan lu, maba-mabanya, terus kok ini banyak cewek semua. Nah, itu jangan kaget. Soalnya plesetannya Fakultas Kebanyakan Gadis. Dan itu udah terbukti. Di kampus gua aja nih ya, angkatan gua ada 104 totalnya. Yang laki-laki itu totalnya 20 dari 104. Terus angkatan di atas gua pun juga begitu. Anak laki-lakinya cuma 21. Ada lagi yang angkatan bawah dari 100, laki-lakinya cuma 15. Dan di kampus lain, universitas lain itu juga gitu. Teman gue yang kuliah di Jakarta, kuliah di universitas, gue lupa, bukan Mustopo, bukan Trisakti, satunya lagi yang di Jakarta, gue lupa namanya apa. Nah, itu juga angkatannya dia cowoknya cuman berapa, sedikit lah. Jadi jangan kaget nanti pas lu kuliah itu cewek-ceweknya terdiri dari banyak geng ini, bukan geng, kelompok belajar. Nah, jadi kelompok belajar si A, kelompok belajar si B, kelompok belajar si C sampai Z mungkin. Nah, itu wajar ya, jangan kaget gitu. Jadi kurang lebih itulah sesi bercerita gua, sesi sharing, berbagi pengalaman kuliah S1 di jurusan kedokteran gigi. Kalau ada yang kepo hal-hal berbau dengan koas, mungkin video selanjutnya gue bahas tentang itu kali ya, tentang fakta menarik koas, fakta menarik dunia perkoasan. Menarik kayaknya, soalnya di dunia perkoasan tuh lebih gila persaingannya. Bukan persaingan sih, tapi kayak mencari pasiennya tuh lebih, wah itu struggle-nya sih. Kuliah S1 itu nggak seberapa dengan koas. Koas tuh lebih gila. Itu tuh harus struggling banget lah, harus tahan banting, diomelin dosen. Wah, ini kalau dilanjutin nih ceritanya bisa panjang lagi, nanti durasi. Oke, mungkin itu dulu ya video
pada sesi ini. Terima kasih udah mau nonton sampai habis. Mungkin kedepannya gue buatin video yang lainnya. Mungkin bisa request, tulis aja di kolom komentar mau video tentang apa, nanti gue ceritain lagi pengalaman gue. Semoga video sesi bercerita, sesi sharing pengalaman gue bisa bermanfaat buat lu pada yang kepo dengan kuliah kedokteran gigi. Oke, thank you, bye.